Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan saya Umi Hanifah, salah satu guru di SD Negeri 22 Al-Khair, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 3. Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 210001251779. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 22 Al-Khair pada kelas 3 dengan materi ketentuan puasa dengan model pembelajaran PBL dengan pendekatan deep learning. Saya mohon arahan dan masukan yang membangun dari Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu pada pagi hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum belajar agama, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar belajar kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni Oke, Aiza Sabilun Najah ada? Cahaya? Hanin? Laura? Rashid? Mita Aulia? M. Faris Ardani? M. Eva Aska Putra? Zanira Izzatun Nisa? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang ibu mau bertanya nih. Tahu itu bulan Ramadan? Tahu. Biasanya ngapain kalau di bulan Ramadan kita? Berpuasa. Apalagi selain itu? Ngapain lagi kalau di bulan Ramadan? Taraweh, sahur. Nah, itu kegiatan yang ada di bulan Ramadan. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ketentuan puasa. Khususnya puasa Ramadan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, nanti setelah anak-anak belajar, anak-anak harus bisa apa? Pertama, menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa. Yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan syarat-syarat puasa, rukun puasa, sunnah puasa, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Bisa nantinya? Bisa?
Bisa. Nah, apa manfaatnya di dalam kehidupan kita? Ya, nanti kalau di rumah jadi tahu. Oh, ini sudah waktunya buka puasa. Oh, ini sudah waktunya sahur. Nah, oh, ini harus baca niat puasa. Jadi nanti kalau sudah belajar ini jadi tahu. Oh, begini niat puasa. Oh, begini niat bacaan doa buka puasa. Nah, itu manfaatnya kita belajar tentang ketentuan puasa yang akan kita pelajari pada hari ini. Betul tak mampu puasa berarti tidak puasa. Boleh tidak puasa. Orang yang sakit parah boleh tidak puasa, tidak wajib puasa. Kemudian ada yang namanya syarat sah puasa. Jadi hukum itu harus dilaksanakan agar puasanya menjadi sah. Apa saja itu syarat sah puasa? Yang pertama tadi sama. Itu namanya puasa. Menahan haus dan lapar dan semua yang dapat membatalkan puasa dari pagi hari sampai sore hari. Itu yang mudah anak-anak pahami ya. Nah, kemudian di dalam ketentuan puasa itu ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah puasa, ada yang namanya hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama syaratnya. Syarat itu ketentuan hukum yang harus terpenuhi agar puasanya itu menjadi sah. Contoh satu, ketentuan syarat puasa. Yang pertama itu orang Islam. Jadi yang puasa Ramadan itu orang Islam. Yang kedua sudah balik, sudah berumur 15 tahun. Kalau anak perempuan umur 15 tahun juga. Tapi kalau umur 9 tahun sudah haid, maka wajib hukumnya puasa. Yang pasti dia balik, sudah berumur 15 tahun. Anak ibu sudah umur 15 tahun belum? Belum. Jadi boleh puasa. Boleh puasa, latihan puasa. Kemudian ada lagi syaratnya yang namanya berakal. Berakal itu berarti tidak gila, hebat. Berakal berarti tidak gila, sehat. Kemudian yang keempat yaitu mampu untuk melakukan puasa. Kalau orang jompo, nenek-nenek sudah tua, betul tak mampu puasa berarti tidak puasa. Boleh tidak puasa. Orang yang sakit parah boleh tidak puasa, tidak wajib puasa. Kemudian ada yang namanya syarat sah puasa. Jadi hukum itu harus dilaksanakan agar puasanya menjadi sah. Apa saja itu syarat sah puasa? Yang pertama tadi sama, beragama Islam. Yang kedua tamyiz. Tamyiz itu sama dengan mumayyiz. Orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Anak ibu bisa nggak bedakan mana baik, mana buruk? Bisa, berarti puasanya itu bernilai sah puasanya. Bernilai pahala, bernilai sah begitu. Nah, puasanya. Kemudian suci dari haid dan nifas. Itu untuk anak perempuan, orang perempuan dewasa. Kalau anak ibu belum. Kemudian yang keempat, pada waktu yang ditentukan. Pada bulan apa itu? Bulan Ramadan. Itu tentang syarat puasa. Kemudian tentang rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Ada berapa? 2. Apa yang ada 2? Rukun puasa. Rukun puasa ada 2.
rukun itu suatu hal yang harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, maka tidak sah puasanya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, niat. Kapan niat dilakukan? Niat puasa itu kapan kita lakukan biasanya? Kapan? Sahur, betul sekali, sahur. Kemudian kapan? Habis apa? Habis sholat? Habis sholat tarawih, mantap. Jadi niat itu harus dibaca, harus. Wajib hukumnya dibaca. Malam hari habis tarawih, bisa juga sebelum sahur. Sebelum sahur biasanya mama kita bilang, ayo baca niat puasanya dulu, ya kan? Nah, baca niat puasa itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, apa rukun yang kedua? Mampu menahan diri dari godaan makan. Mampu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari pagi hari sampai malam sampai maghrib. Nah, mampu menahan diri berarti dia mampu berpuasa dari pagi sampai sore. Itu rukunnya. Berarti kalau sudah bisa melaksanakan yang dua ini, sahlah puasanya. Yang kemudian yang berapa tadi? Ketiga sekarang sunnah puasa. Sunnah puasa itu adalah hal-hal yang jika dikerjakan pada bulan puasa itu mendapat nilai apa? Nilai tambah, nilai plus, dapat tambahan pahala. Apa sunnah puasa? Yang pertama bisa membaca Quran. Apa namanya kalau di masjid itu? Tadarus. Kemudian makan sahur. Makan sahur juga dapat pahala tambah loh. Itu sunnah. Makan sahur. Buka puasa lebih cepat. Itu juga sunnah. Dapat pahala yang plus. Kemudian banyakkan sedekah. Itu juga sunnahnya puasa. Nah, udah berapa sunnah puasa? 4. Ada lagi sunnah puasa? Memperbanyak zikir. Memperbanyak sholat sunnah. Nah, makan sahur dan mengakhirkan sahur. Kemudian baca doa berbuka puasa itu juga adalah sunnah puasa. Bagaimana? Ada yang tahu bacaan doa buka puasa? Allahumma laka sumtu Oke, itu sunnah puasa. Kemudian ada lagi yang namanya yang dapat membatalkan puasa. Yang bisa buat batal puasa kita. Apa itu? Makan minum sengaja. Sengaja, aku lapar, makan aja lah. Nah, maka puasanya itu batal. Kemudian muntah sengaja. Macam mana kok bisa muntah sengaja? Tangannya dimasukkan dalam mulut, dalam jadi muntah. Nah, itu jadi batal puasanya. Kemudian yang ketiga apa? Yang dapat membatalkan haid atau nifas itu untuk orang dewasa. Kemudian gila atau hilang akalan, tiba-tiba menjadi gila. Atau orang mabuk. Nah, itu bisa batalkan puasa. Yang selanjutnya adalah murtad. Murtad itu orang yang keluar dari Islam. Nah, murtad itu adalah orang yang keluar dari Islam. Sudah itu coba dulu. Tepuk puasa. Ada yang tahu tepuk puasa? Paham yang Ibu jelaskan tadi? Paham? Ada yang mau bertanya? Tak ada. Oke, kita tepuk puasa dulu. Tepuk puasa. Tidak makan. Tidak minum. Tidak marah.
jaga hati, Quran terus dibaca, tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Sekali lagi, tabuk puasa, tidak makan, tidak minum, tidak marah, jaga hati, jaga mulut, jaga mata, Quran terus dibaca sambil menunggu buka, jangan lupa puasa. Oke, mantap sekali. Oke, sudah itu Ibu sudah bagi kelompok semalam ya untuk pelajaran agama. Inilah kelompoknya, kelompok 1, kelompok Iza, Dani, Salman, Aufa, Naila. Ini kelompok 1 dan kelompok 2 yang sebelah sini. Hanin, Hada, Wilda, Ozil, Rizik, sama Rashid. Kelompok 3 di sini. Ada Hada, ada Hanin, Laura, ada Alif, ada Rafa, ada Evan. Kelompok ikan tentang pengertian puasa secara bahasa, istilah, dan rukun puasa. Ya. Kemudian nanti yang kelompok 2, tulis namanya, kemudian jelas diskusikan tentang syarat-syarat puasa. Ada syarat wajib dan ada syarat sah puasa. Kemudian nanti yang kelompok 3, mendiskusikan tentang sunah-sunah puasa dengan bahasanya sendiri. Apa itu sunah-sunah puasa? Apa saja itu? Nah, sunah-sunah puasa itu tadi apa saja? Kemudian nanti kelompok 4 mendiskusikan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Silahkan anak-anak Ibu mendiskusikannya berpanduan dengan buku cetak yang sudah ada di buku mejanya masing-masing ya. Kelompok 3. Oke, silahkan didiskusikan. Terlebih dahulu tulis nama anggota kelompoknya.
presentasikan ke depan ya. Perwakilan dari kelompoknya siapa? 2 orang yang maju ke depan. Siapa yang akan membacakan hasil diskusinya? Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Sebelum presentasi kita tepuk 1, 2, 3, 4, 5 dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok ya. Yang pertama, kelompok pertama. Silahkan kelompok pertama maju ke depan. Iya, Aiza dengan siapa? Naila. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menceritakan tentang diskusi kami tentang menjelaskan pengertian puasa secara bahasa dan istilah dan rukun puasa. 1. Menurut bahasa, puasa berarti menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. 2. Niat puasa Ramadan wajib dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Niat itu dalam hati, namun sunnah dilafazkan. B. Menahan diri. Menahan diri wajib bagi kita untuk menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Menahan diri dari makan, minum, sengaja muntah, dan berhubung suami istri. Serta menahan diri dari perbuatan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Itulah tadi pengertian puasa secara bahasa dan secara istilah. Kemudian ada rukun puasa. Ada berapa tadi rukun puasa? Ada 2. Yang pertama, niat di malam hari. Puasa itu, niat itu dikerjakan pada malam hari. Habis taraweh boleh, sebelum sahur juga boleh. Yang kedua, rukun puasanya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu rukun puasa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali. Selanjutnya kelompok 2. Dipersilakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Tentang jelaskan syarat-syarat puasa. Iya, syarat-syarat puasa. Dengarkan kawan-kawan. 1. Baligh. 2. Islam. 3. Berakal. 4. Mampu. 2. Syarat sah puasa. 1. Beragama Islam. 2. Tasyrik atau orang yang dapat membedakan antara yang baik dan tidak baik. 3. Suci dari haid atau nifas bagi perempuan. 4. Pada waktu yang dibolehkan berpuasa
beberapa waktu yang tidak dibenarkan berpuasa seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari tasyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Itu tadi tentang syarat puasa. Ada yang namanya syarat puasanya itu pada waktu yang dibolehkan. Kapan itu waktu yang dibolehkan? Yang waktu yang dibolehkan itu bulan Ramadan, Senin, Kamis. Waktu yang tidak dibolehkan itu waktu hari raya. Sholat Idul Fitri itu, sholat Id ke masjid itu tak boleh puasa. Kemudian ketika apalagi hari tasyrik itu tidak boleh puasa. Nah itu tadi luar biasa. Kelompok 3. Sekarang giliran kelompok 2, kelompok 3. Sekarang kelompok 3. Silahkan presentasikan hasil diskusinya. Katanya nggak tahu. Salam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang jelaskan tentang sunnah puasa. Oke. Apa itu sunnah puasa? A. Menyegerakan berbuka puasa. Waktu berbuka adalah bertepatan dengan kumandang azan maghrib. B. Sahur dilaksanakan malam hari sampai sebelum terbit fajar. C. Mengakhirikan sahur. Terdapat keberkahan pada saat makan sahur. D. Berbuka puasa dengan kurma. E. Berdoa ketika berbuka. F. Memperbanyak sedekah. G. Membaca Al-Quran. H. Memperbanyak zikir dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sunnah puasa. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Jadi sunnah puasa itu dikerjakan pada bulan Ramadan itu bisa mendapat nilai tambah pahalanya, ya. Bisa dapat nilai apa? Nilai tambah pahalanya. Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa. Selanjutnya presentasi dari kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan diskusi kami tentang hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Haid dan nifas bagi perempuan. 4. Gila atau hilang hak akal. 5. Murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok terakhir. Oke, itu tadi hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ada berapa tadi? 5. Ada 5. Yang pertama, makan dan minum disengaja. Yang kedua, Muntah dengan muntah sengaja. disengaja. Yang ketiga, haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat, gila atau hilang akalnya. Yang kelima, Murtad. Apa tadi itu murtad? Orang yang berpindah agama. Luar biasa, Evan. Orang
yang berpindah agama atau keluar dari agama Islam. Itu yang dinamakan murtad. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Luar biasa semua anak-anak ibu. Ibu ucapkan terima kasih sudah berdiskusi dengan baik. Selanjutnya, sampai sini paham tentang ketentuan puasa? Paham? Oke, kalau sudah paham, Ibu mau bagikan LKPD individu. Nah, di sini nanti ditulis nama mata pelajaran ke kelas. Di sini bagaimana dengan keadaanku? Keadaan kalian sendiri. Nah, bagaimana keadaanku? Adakah syarat-syarat puasa yang belum aku penuhi? Ada nggak syarat-syarat yang belum dipenuhi? Kalau ada berarti di tempat silang disilang. Ya. Kemudian aku akan memastikan syarat wajib dan syarat sah yang sudah terpenuhi pakai tabel berikut. Ya, nanti silakan diisi. Mukim itu adalah tidak lagi perpergian jauh. Lagi di sini aja mukim itu berarti. Ya, silakan bertanya yang tidak paham dengan kalimatnya. Mukim itu adalah orang yang tidak sedang bepergian jauh. Paham isinya kan? Itu yang ada dalam diri kamu sendiri ya. Islam, balik, berakal, suci. Sucikah kamu? Apakah kamu sudah haid atau belum? Belum, berarti suci. Mukim, sanggup berpuasa, sanggup tak puasa? Oke, langsung kemudian syarat sah puasanya. Islam. Islam enggak? Tamyiz, apa itu tadi tamyiz? Tamyiz itu adalah orang yang bisa membedakan orang yang bisa membedakan antara yang baik dan tidak baik. Mantap, Hanin. Sudah selesai? Yang sudah
sudah dikumpulkan ke depan. Taruh. Abu. Oke, silakan duduk kembali. Iya. Anu sudah sih. Udah? Ya, kumpulkan aja, taruh. Oke, ya. Sudah semuanya? Sudah, oke. Mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Hari ini tadi kita belajar tentang apa ya? Iya, agama. Belajar agamanya tentang apa ya? Tentang puasa, tentang ketentuan puasa. Ada apa saja di dalam ketentuan puasa? Ada rukun, ada syarat, ada sunnah puasa, ada hal-hal yang membatalkan puasa. Sudahkah paham anak-anak ibu semua itu? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang ingin bertanya, paham ya? Oke, ini coba ibu baca salah satunya ya. Punya Rizik tentang keadaan dirinya untuk ketentuan puasa. Pertama Islam. Nah, betul Rizik Islam. Nah, balik dan berakal. Rizik pasti ambil yang berakal. Nah, karena dia belum balik berakal. Suci, tentu dia suci. Mukim, Rizik sedang tidak berpergian, maka dia wajib puasa. Sanggup berpuasa Rizik, sanggup puasa Rizik. Oke, ini salah satu punya Rizik. Bagus sekali, mantap. Semuanya juga mantap. Bagus. Ibu ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya, puasa itu adalah untuk membentuk karakter mulia. Salah satunya apa? Disiplin, tepat waktu sahur dan berbuka. Kemudian jujur. Tak boleh sembunyi-sembunyi minum. Itulah yang diajarkan dengan puasa. Dapat membentuk karakter yang jujur. Kemudian juga dapat membentuk karakter yang empati. Apa itu empati? Merasakan apa yang dirasakan orang kelaparan. Oh, beginilah rasanya orang lapar, nggak bisa makan, nggak dapat makan. Itu karakter yang dapat dibangun dari berpuasa. Yang pertama, disiplin, jujur, dan empati. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, anak-anak ibu harapkan tetap semangat. Belajar di rumah, dibaca bukunya kembali. Dan belajar bisa puasa. Nah, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Cukup sekian yang pelajaran hari ini. Kita sudahi dengan membaca doa. Yuk baca doa. Silahkan baca doa. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi
alladzi salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.